Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan saya, Ana Habiba Nuraini. Saya Zahra Ismail Fadila. Saya Muhammad Nizam Bramantio. Nah, karena kami dari Prodi Pendidikan, kalian tahu tidak apa pengertian dari pendidikan? Sini mari kita bantu jelaskan. Pengertian dari pendidikan itu, pendidikan berasal dari kata didik yang artinya melatih, mengarahkan, dan membimbing. Dalam bahasa Latin, istilah pendidikan itu yaitu educare. Educare itu yang berarti mengeluarkan atau membimbing keluar potensi yang ada sekarang. Secara terminologis, pendidikan itu adalah proses dasar untuk mengembangkan kemampuan atau potensi peserta didik, baik dari segi aspek pengetahuan atau keterampilan. Dan selanjutnya ada menjelaskan tentang pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan tentang pendidikan adalah sebagai tuntutan kehidupan pertumbuhan anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan juga ada menurut John Dewey yang dimana pendidikan adalah proses pertumbuhan pencakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Selanjutnya, pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan secara ilmiah, yang artinya pada setiap karakteristik keilmuan dari setiap disiplin ilmu yang dipersembahkan terhadap pendidikan. Nah, selanjutnya ada 5 disiplin ilmu yang merupakan kajian dari pendidikan. Yang pertama itu ada psikologis, sosiologis, antropologi, ekonomi, dan politik. Dan selanjutnya menjelaskan tentang pendidikan berdasarkan ruang lingkup, yang dimana mencangkup komponen-komponen penting seperti pendidik, peserta didik, tujuan, evaluasi, metode, alat, dan lingkungan. Dan ada juga beberapa jenis pendidikan seperti formal, non-formal, dan informal. Seperti formal ada sekolah, non-formal adalah keluarga, informal adalah lingkungan. Dan saya akan menjelaskan tentang pengertian luas, yang dimana pengertian dalam luas sebagai proses seumur hidup yang informal dipengaruhi oleh semua aspek kehidupan dan lingkungan seseorang. Dan ada juga pengertian sempit yang dimana mengacu pada pendidikan formal yang terstruktur yang berlangsung di dalam sekolah. Ini berfokus pada kurikulum, jadwal kegiatan, dan tujuan yang telah direncanakan. Dan juga yang terakhir ada pengertian terbatas, yang dimana pengertian terbatas menjelaskan tentang pendidikan sebagai kegiatan yang terorganisasikan, yang biasanya ada sistem formal dengan tujuan tertentu seperti kursus dan pelatihan. Selanjutnya adalah karakteristik pendidikan. Karakteristik pendidikan adalah ciri khas yang membedakan suatu pendidikan dengan yang lain, yang mencakup tujuan yang jelas, kurikulum yang terstruktur, serta fokus pada pengembangan peserta didik. Karakteristik ini bersifat kontekstual, yang mana harus disesuaikan dengan tahapan-tahapan pada suatu pendidikan, mulai dari dasar hingga lanjutan. Nah, selanjutnya ada karakteristik umum pendidikan. Yang pertama itu bertujuan dengan jelas. Yang kedua itu memiliki kurikulum yang terstruktur. Yang ketiga itu proses yang memakan waktu. Yang keempat itu berfokus pada pengembangan diri. Yang kelima itu ada aspek legal formal. Selanjutnya menjelaskan tentang karakter pendidikan berdasarkan jenjang atau jenis. Yang pertama pendidikan formal, yang dimana persyaratan yang ketat, memiliki ketentuan jangka belajar yang panjang, dan memiliki kurikulum yang jelas. Dan yang kedua ada pendidikan non formal, yang dimana berpotensi untuk jangka belajar yang pendek, menekankan waktu belajar yang singkat, dan memiliki kurikulum sesuai dengan peserta didik. Dan yang terakhir ada pendidikan inklusif, yang dimana melibatkan hubungan yang ramah antara guru dan siswa, dan mengatur tempat duduk yang bervariasi, dan menjelaskan materi dengan kaya. Dan yang terakhir ada evaluasi yang beragam seperti observasi dan portofolio. Yang terakhir ada unsur-unsur pendidikan. Yang pertama itu ada pendidik, orang yang belajar. Misalnya itu ada siswa dan mahasiswa. Selanjutnya itu ada tenaga pendidik, yaitu orang yang membimbing atau mengarahkan. Misalnya itu ada guru, dosen, dan orang tua. Selanjutnya itu ada tujuan pendidikan, yaitu sasaran yang ingin dicapai, seperti nilai pengetahuan, pengembangan motorik anak, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada materi pendidikan, yaitu
isi atau bahan ajar yang ingin disampaikan. Selanjutnya itu ada metode pendidikan, yaitu cara penyampaian pendidikan melalui metode ceramah, diskusi, ataupun proyek. Yang selanjutnya itu ada alat atau sarana yang mendukung fasilitas pembelajaran, misalnya buku tulis, papan tulis, ataupun eksperimen. Selanjutnya itu ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini yang mendukung pendidikan berlangsung, misalnya di keluarga, sekolah, ataupun masyarakat.